Terus apa? Konektor itu bilang, Pak, saya cuma uji Bapak. Minggu lalu saya ikut di gereja Bapak khotbah tentang kejujuran. Saya tes Bapak, ternyata Bapak jujur puji Tuhan. Kalau Bapak tidak kembalikan, saya tidak akan datang lagi ke gereja Bapak. Bayangkan saudara ya, saya tidak akan datang lagi ke gereja Bapak. Jadi saudara, hari ini topik khotbah kita ialah mendengar suara hati. Apa itu suara hati? Suara hati adalah pusat daripada pertimbangan tentang kebaikan dan kejahatan. Jadi kalau umpamanya ada suara yang mengatakan kembalikan PNHS, atau ada yang mengatakan jangan, itu dinurani pertarungan itu terjadi. Ya, lalu kemudian suara hati itu adalah pusat di mana kita mengambil keputusan terpenting. Jadi saudara, hati nurani itu orang bilang adalah basis moral dan akhlak. Yang lain mengatakan hati nurani adalah ruang di mana Allah menyatakan suaranya. Karena itu di dalam Alkitab banyak sekali bicara soal hati nurani. Ya, pemazmur pernah mengatakan, selidikilah aku ya Allah, apakah hatiku serong atau tidak. Karena di hati nurani Allah datang untuk menyampaikan apa yang tepat dalam kehidupan kita. Apakah hati nurani bisa hilang? Apakah hati nurani bisa kemudian tidak muncul? Bisa. Satu, kalau dosa terus-menerus diulang-ulang. Yang kedua, kita mengeraskan hati. Yang ketiga, kita menyembah sesuatu yang bukan Tuhan. Maka hati nurani kita tidak akan pernah bicara. Walaupun dia muncul, tapi dia akan dibungkam oleh tiga hal itu. Kalau hari Kamis malam yang lalu, Pak Noldi, Bapak Penentuan Noldi, itu dalam sermon dia menekankan begini. Kalau kita tidak mau hidup atau tidak mendengarkan suara Tuhan melalui suara hati kita atau nurani kita, maka yang pertama, kita akan tersesat. Yang kedua, hati kita akan menjadi keras. Yang ketiga, kita akan kehilangan pengampunan dan janji Allah. Begitu ya? Ya? Kehilangan apa ini? Ya? Kehilangan apa? Apa? Oh, kehilangan berkat. Ya? Akan kehilangan berkat daripada Tuhan. Jadi saya ingat, ya betul. Kalau kita mengeraskan hati kita, tidak mau mendengar suara hati nurani di mana melalui Allah bekerja atau menyatakan firman-Nya, yang pertama kita akan tersesat, yang kedua hati kita akan menjadi keras, dan yang ketiga kita akan kehilangan berkat. Saudara, saya akan coba elaborasi apa yang menjadi percakapan kita hari ini melalui pembacaan firman Tuhan yang sudah dibacakan tadi. Yang pertama, dikatakan begini, dalam ayatnya yang pertama, sementara itu beribu-ribu orang banyak telah berkerumun sehingga mereka berdesak-desakan. Lalu Yesus mulai mengajar pertama-tama kepada murid-muridnya, katanya, waspadalah terhadap ragi, yaitu kemunafikan orang Farisi. Yesus pernah menggunakan kata ragi tapi untuk yang positif, yaitu hal kerajaan surga sama seperti ragi yang dicampurkan dalam adonan sehingga kemudian membuat adonan itu mengembang. Jadi kalau orang tua kita, terutama ibu-ibu atau mama-mama kita membuat kue, biasanya setelah adonan itu, setelah ada tepung dicampur air dikit, lalu kemudian apa istilahnya, dibentuk ya, apa namanya, bukan diramas-ramas, oke ya, begitu ya. Lalu ragi itu akan bekerja. Setelah didiamkan, ragi itu akan membuat roti mengembang. Nah, jadi bagi Yesus kerajaan surga sama dengan ragi.
Tuhan itu melihat hati, sama dengan waktu Samuel ketika mau mencari raja mengganti dari Saul tertolak ya. Kalau Tuhan sudah menolak, itu sudah sulit untuk mendapatkan berkat. Jangan sampai kita tertolak. Jadi ketika Samuel pergi kepada Isai untuk memilih pengganti Saul, maka anak-anak Samuel ditampilkan, anak-anak Isai ditampilkan. Ketika yang pertama muncul, lalu Samuel bilang, wah ini orang gagah tinggi, pasti dialah yang akan dipilih Tuhan. Tapi Tuhan bilang apa? Samuel, bukan dia. Kamu melihat apa yang ada di depan mata, tapi aku bukan melihat itu, aku melihat hati. Ya, jadi saudara, kalau sekarang ini banyak bicara soal inner beauty, kecantikan dari dalam. Ya, jadi jangan terkecoh dengan apa yang di luar. Karena Tuhan melihat hati. Jadi kita bisa mungkin menyembunyikan perbuatan-perbuatan kita kepada orang tua, kepada bos, kepada siapa saja. Tapi Tuhan tidak bisa ditipu. Ayat yang berikut, ayatnya yang keempat sampai dengan ayatnya yang kelima. Takutlah kepada Tuhan, Dialah yang menguasai bukan saja tubuh kita, tapi menguasai apa yang tidak kelihatan. Ini mau menunjukkan seringkali dalam pengalaman atau sejarah kekristenan ada penganiayaan. Lalu kemudian orang mulai menyangkali imannya. Ya, saya kira tidak usah mengambil contoh-contoh dalam sejarah masa lampau yang keras. Ya, dalam kehidupan sehari-hari, ketika kita mau mendapatkan jabatan, ya, maka biasanya ada tawaran. Kemarin saya menguji mahasiswa, tapi ada waktu saya menunggu giliran yang saya menguji, seorang teman pendeta bilang begini, Pak, anak saya tidak lolos. Ada satu sekolah kedinasan yang dia sangat tidak bidangkan, tidak lolos, Pak. Tetapi nilainya bagus. Nah, waktu itu ada orang yang menelpon dia, bilang, Pak, anak Bapak bisa lolos sekian ratus juta, ya kan? Nah, ini pendeta ini teman saya, karena dia ingin sekali anaknya masuk di situ, dia tawar menawar, akhirnya dapat, ya, hasil negosiasi dapat angka 600 juta. Kemudian dia pulang, dia bilang, Pak, kalau anak kita mau masuk harus gitu. Kebetulan istrinya punya usaha, jadi istrinya langsung bilang begitu, Pak, bukannya kita nggak punya uang, tapi menurut saya, Pak, kalau anak kita mulai dengan dasar yang tidak benar, hasilnya tidak benar. Lalu si pendeta ini kaget begitu. Dia bilang, saya pendeta, malah istri saya tinggal dengan pendeta begitu, ya. Akhirnya mereka bersepakat tidak membayar, dan kemudian anaknya tidak terima. Lalu anaknya mengambil hukum mengambil teknik di Atmajaya. Nah, mereka berpikir kalau tahun depan ada pembukaan lagi untuk tes di tempat itu, anaknya boleh ikut, kalau dia lolos tinggal ke Atmajaya. Tapi tahun depan tinggal sebulan mau tes, mereka bilang, nah bagaimana? Dibilang, Pak, begini, setelah saya ikuti fakultas di Atmajaya ini, ternyata saya rasa saya di sini, ya. Dan sekarang dia tidak kuliah di kampus yang di kedinasan yang dia impikan itu, sekarang dia di Atmajaya, sudah semester yang kelima, dan dia menikmati. Yang saya suka ialah kata dari istri pendeta itu begini, kalau kita mulai dengan dasar yang tidak benar, mau cepat atau lambat dia tidak akan benar. Saya ingin katakan itu Bapak Ibu, karena akhir-akhir ini mudah sekali orang menggunakan uang untuk mencapai jabatan, mencapai kampus yang mau dia masuki. Saya ingin katakan, jangan pakai itu, jangan. Ya, Butet dulu pengen sekali masuk di SD Negeri Joglo. Saya sudah